Gol Phil Foden memantapkan langkah The Citizens Manchester City melenggang ke babak semifinal UCL atau Liga Champions pada musim ini setelah mereka memenangkan laga krusial di Sinyal Iduna Park, menghentikan langkah atau ambisi dari tuan rumah Borussia Dortmund. Sementara di Anfield, Liverpool gagal mencetak sebiji gol pun dari target. Mereka harus bisa menang dengan 2 gol. Hasil akhir 0-0 menempatkan Los Blancos Real Madrid ke babak 4 besar. Oke, ketemu dengan saya lagi, Ropan. Kita kembali berbicara soal babak perempat final menuju ke semifinal Liga Champions, di mana 2 peserta terakhir telah melengkapi menjadi 4 peserta setelah kemarin bagaimana Chelsea lolos dari hadangan Porto dan juga PSG bisa keluar dari tekanan untuk bisa mengatasi juara bertahan Bayern Munchen, dan mereka berada di babak semifinal. Sekarang dengan ketambahan 2 peserta lagi, yaitu Manchester City bersama dengan Madrid, maka 4 besar sudah pasti terjadi. Pertarungannya akan terjadi antara PSG melawan Manchester City, kemudian bagaimana Real Madrid akan bertarung dengan wakil Inggris lainnya, Chelsea. Jadi ada 2 wakil Inggris yang berada di babak semifinal, City dan Chelsea. Sementara wakil Prancis 1, PSG, dan wakil Spanyol 1, yaitu Real Madrid. Saya akan berbicara tentang lolosnya Manchester City menghadapi Dortmund. Ketika Royce mencetak gol di Etihad, memang mereka butuh 1-0 ketika datang di kandang sendiri. Dan itu sudah tercermin dengan gol yang dibuat oleh pemain muda asal Inggris, Jude Bellingham, di menit ke-15. Tetapi sebelum gol itu terjadi, saya yakin bahwa City ini akan lolos. Mengapa saya yakin dengan lolos? Saya melihat dari apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Sangat bagus. Nampaknya Pep ini itu belajar dari kesalahan yang ia buat saat mereka kalah di kandang, dipermalukan oleh Leeds United. Dengan materi pemain yang dimainkannya yang saya pikir itu amburadul, yang tidak porsi yang tepat, mungkin agak setengah, saya tidak tahu, menyimpan semua pemain atau sedikit meremehkan Leeds, padahal mereka butuh 3 poin untuk bisa memantapkan angka mereka. Tapi kombinasi atau starting 11 melawan Leeds itu saya pikir kacau, tidak seperti itu. Nah, ketika dia menyadari itu dan saat line up disodorkan untuk menghadapi Dortmund, ketika saya melihat ada perubahan yang sangat radikal di sini, sangat bagus. Saya yakin sebelum kick off mereka akan menang. Kenapa saya yakin? Karena Pep melakukan suatu hal yang sangat baik. Semua pemain yang tidak dimainkan menghadapi Leeds dimainkan ketika menghadapi Dortmund. Anda bisa melihat tidak ada Cancelo di kanan, Kyle Walker yang tidak dimainkan melawan Leeds dimainkan melawan Dortmund. Ruben Dias ditempatkan pada posisi yang pas berpasangan dengan John Stones. Tidak ada Nathan Ake, tidak ada Fernandinho di sana. Kemudian Gundogan yang menjadi cadangan dimainkan lebih awal. Zinchenko yang dicoba-coba bermain gelandang lawan Leeds, kemudian ditarik saat Mendy keluar, dimainkan sejak awal tetapi bermain pada pos yang benar di bek kiri. Itulah pos Zinchenko. Jadi ada 4 flat di belakang. Itu adalah materi terbaik yang saya lihat, Zinchenko, Dias, Stones, dan Walker berdiri di depan Ederson Moraes. Di tengah, ketika saya lihat ada Gundogan, ada Rodri yang tidak dimainkan melawan Leeds, cadangan, kemudian dimainkan sejak awal. Ini yang benar. Gundogan, Rodri, dan Kevin De Bruyne yang menjadi kapten ke-11. De Bruyne sendiri tidak dimainkan melawan Leeds, bahkan duduk manis di bangku cadangan. Sekarang dia dimainkan sejak awal. Ini pas. Lini tengah yang sangat bagus sesuai dengan perkiraan saya. Di depan, ini yang luar biasa. Pep berani tidak memainkan Sterling sejak awal. Termasuk mungkin Gabriel Jesus ada di sana.
tidak dimainkan. Dia memainkan semua pemain gelandang, dan ketika pemain gelandang ini yang dimainkan, saya melihat bahwa mereka tinggal menunggu waktu untuk menang. Paling tidak pertandingan ini berakhir imbang karena materi pemain bagus. Silva yang tidak seperti biasa bermain sebagai striker karena ini gelandang murni, bermain dari sisi sayap, dari flank, dimainkan di depan. Kemudian ada Phil Foden dan Riyad Mahrez yang tidak dimainkan menghadapi Leeds, dimainkan lagi kembali di sini. Jadi banyak pemain yang tidak dimainkan saat itu dan dimainkan pada posisi ketika mereka mendapat tekanan yang harus mengamankan laga pertama saat menang 2-1, dan mereka paling tidak bermain imbang atau menang. Anda bisa melihat Ruben Dias, Kyle Walker, Gundogan, Phil Foden, Rodri, Kevin De Bruyne. Ya. Kemudian ada di sisi kanan ada Riyad Mahrez. Jadi ada 7 pemain yang tidak dimainkan melawan Leeds, kecuali ada 2 yang main dari bench, Foden dan Gundogan, itu dimainkan serentak. Jadi ini formasi starting 11 yang pas dan tepat, dan saya yakin mereka akan menang. Terlepas ada gol yang menghentak mereka dengan Jude Bellingham, ya, unggul 1-0, tetapi di sini diuji mental mereka, dan mental dari City betul-betul siap. Ya, ada handsball dari Emre Can memang, dan itu memang harus terjadi dan diselesaikan dengan baik oleh Riyad Mahrez. Bukan Kevin De Bruyne, bukan Ilkay Gundogan yang ditunjuk untuk bisa mengambil penalti, ya. Atau mungkin bukan Bernardo Silva yang ditunjuk di sana, tetapi Riyad Mahrez, pemain mantan Leicester City asal Aljazair ini, punya keistimewaan dengan tembakan kaki kirinya, dan dia melesatkan dengan baik, menyamakan 1-1, dan ini menjadi modal awal bagi mereka, bagi City untuk terus berkembang di lapangan. Tapi memang mereka wajar menang karena semua aspek selama pertandingan 2 kali 45 menit itu ada di City. Mereka melepaskan 17 tembakan, ada 5 diantaranya dengan on target, 62% penguasaan bola. Kemudian sepak pojok ada 11. Ini tinggi sekali berbanding 2 sepak pojok dari Dortmund. Dortmund juga hanya menembak dengan 10 kali, 3 on target, 38 ball position, jauh dengan City. Dan Anda bisa melihat di babak kedua mereka menunjukkan mental yang sangat baik, dan Foden memastikan tembakan itu dengan kaki kirinya dari sudut yang sangat terukur, ya. Walaupun posisi tepat dari penjaga gawang Hitz untuk melompat ke arah kiri, tetapi karena tembakannya yang sangat keras, akurat, dan menyentuh tipis di tiang gawang sebelah kiri gawang lawan dan menghujam masuk ke jala, dan ini 2-1 tidak bisa lagi disamakan oleh tuan rumah, dan mental dari Dortmund langsung drop, langsung luntur karena mereka tidak mampu lagi untuk bisa bangkit. Kalaupun skor 2-2 agak percuma buat mereka. Mereka menang juga dengan 3-2. Mereka akan tersisih karena 2 gol dari City berpengaruh untuk sistem agregat hitungannya, mencetak gol di kandang lawan. Dan saya pikir selamat buat City, mereka sekarang berada di babak semifinal. Artinya Pep benar-benar mematahkan kutukan ketika mereka dalam 3 musim terakhir selalu kandas di babak perempat final, mulai dari Liverpool sebelumnya, Spurs, dan Lyon pada musim yang lalu. Sekarang semua pupus, sirna, dan dengan mental yang kuat mereka berada di babak semifinal, ya. Terlepas juga mereka akan bertarung hidup mati menghadapi PSG. Salah satu harus tersisih, memang sangat disayangkan. Mestinya kalau mereka berbeda bagan, paling enak memang ketemu PSG ketemu dengan City, itu paling bagus dan terjadi. Tetapi sekarang ada final ideal yang juga tentu ditunggu, PSG melawan Real Madrid atau City menghadapi Real Madrid. Tetapi jangan sekali-sekali juga meremehkan tentang Chelsea yang juga hadir di babak semifinal. Bukan tidak mungkin mereka akan menjadi batu sandungan, saya pikir, ya, karena mereka tidak diunggulkan. Nah, kembali ke City, saya salut dengan perubahan yang dilakukan oleh Pep. Ini betul-betul luar biasa. Tanpa striker, memainkan 6 gelandang sekaligus, bisa bermain berpindah-pindah, bagaimana mereka merotasi dengan sangat baik, dan itu menyusahkan tentunya bagi lawan untuk bisa mengawal siapa pemain berbahaya, karena semua pemain dari City sangat berbahaya. Datang dari lini kedua berbahaya, kemudian di depan juga bagus. Penempatan Rodri untuk bertahan lebih ke dalam ini sangat baik. Berdiri di depan Stones dan Ruben Dias.
suatu hal yang sangat baik dan saya pikir ini harus dipertahankan. Kombinasi starting 11 ini bagus. Dengan hanya satu pergantian pemain yang dilakukan oleh Pep, berarti Pep agak hati-hati memang. Dia terlalu percaya sekali dengan 11 pemain yang dimainkan pertama sebelum Mahrez ditarik keluar dan Sterling masuk. Tidak ada pemain lagi. Sterling mainkan di babak kedua. Jadi saya pikir keputusan yang sangat bagus, membangkukan cadangan Sterling yang tidak tampil bagus saat menghadapi Leeds, dan Pep sangat cerdas. Dia melakukan ini dengan sangat baik tentunya. Dan kita akan melihat apakah akan terjadi sesama final tim Inggris juga masih memungkinkan. Chelsea dan City akan berada di final, kita tidak tahu, kita akan tunggu nantinya. Sementara Liverpool di Anfield sangat sayangkan ya, bagaimana upaya keras dari mereka dengan 15 tembakan ya, ada 4 on target, penguasaan bola sangat tinggi juga buat mereka, tetapi mereka gagal bisa memenangkan pertandingan, apalagi bisa mencetak gol ya. Walaupun penguasaan bola yang bagus, sepak pojok juga ada 11 buat mereka, tetapi pasukan Jurgen Klopp ini gagal bisa memenangkan pertandingan. Memang dengan harus mencetak 2 gol agak berat menghadapi Madrid, tim yang banyak menyusahkan mereka, tim yang mengalahkan mereka pada 3 musim lalu di final di Kiev di Liga Champions. Dan Madrid bermain dengan sangat baik. Tidak ada Ramos, tidak ada Varane, tetapi bagaimana Militao dan Nacho bermain sangat bagus. Bahkan Zidane itu menempatkan seorang Federico Valverde, pemain Uruguay ini bermain di kanan ketika Vazquez tidak ada. Mestinya di sini kalau bisa dilihat Ferland Mendy yang ada di kiri itu mungkin bisa digeser bermain di kanan dan masih ada Marcelo di bangku cadangan untuk bermain di kiri. Tapi itu tidak dilakukan oleh Zidane. Zidane bahkan tidak memainkan Marcelo sama sekali dan menempatkan Valverde di kanan dan Mendy, ya Ferland Mendy untuk membentuk 4 pemain flat di belakang, di depan Courtois. Kemudian 3 gelandang sudah pasti Casemiro, Modric dan Kroos, Asensio, Vinicius Junior dan Benzema yang ada di depan, dan mereka bermain sangat bagus. Kalau dalam semua aspek tidak mengapa, tapi mereka bisa menjaga daerah mereka, posisi lawan untuk tidak bisa membuat gol. Salah, Mane, termasuk Firmino, Jota yang masuk di babak kedua tidak mampu untuk bisa membobolkan gawang Courtois. Courtois tampil luar biasa sebagai pahlawan yang banyak menggagalkan peluang-peluang dari Liverpool. Tetapi bagaimana anak-anak muda juga, Odriozola juga masuk dari bench untuk bisa menggantikan satu pemain yang ada di Madrid, juga suatu hal yang sangat baik dilakukan oleh Zidane, dan Zidane begitu yakin. Karena itu saya katakan bahwa Madrid ini di Liga Champions adalah rumah mereka, panggung mereka yang sebenarnya. Kalau bicara soal mental, saya tidak meragukan dengan Madrid ini karena mereka 13 kali juara sudah luar biasa. Apalagi Zidane ada di sana sebelum ia datang kembali lagi menangani Madrid, membawa Madrid ini juara pada musim yang lalu. Sudah 3 kali dia bisa membawa tim ini secara beruntun menjadi juara ya di Liga Champions, suatu hal yang bagus, yang sangat bagus. Dan bukan tidak mungkin mereka membidik gelar yang ke-14 lagi buat mereka untuk musim ini, dan itu sangat terbuka karena lawan mereka Chelsea mungkin saja mereka bisa atasi ya, walaupun Chelsea tetap kuda sebagai kuda hitam. Siapapun yang ada di final, saya katakan ini sangat menarik. City atau PSG yang ke final, kalau dengan Madrid ini adalah final, tentunya final Liga Champions musim ini yang sangat ideal dan sangat menarik untuk kita nantikan bersama. Selamat buat Zidane, buat Los Blancos. Kita akan nantikan babak semifinal berikut. Oke, sampai di sini dulu percakapan kita, obrolan kita dengan Liga Champions tentunya. 4 sudah hadiri babak semifinal. Anda jangan lupa untuk like, memberikan komentar-komentar positif, dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan, tekan lonceng dan share kepada siapapun. Sampai jumpa, ciao.